miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Dari nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, yaitu Al-Adil, yang artinya Allah itu adil. Saya membahas tentang ini karena masih banyak di antara kita atau ada di antara kita yang masih bersuuzon kepada Allah atau berburuk sangka kepada Allah, bahkan meragukan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang padahal banyak bukti-bukti keadilan Allah yang dapat kita rasakan dalam bahtera kehidupan. Ketika seseorang membandingkan ciptaan Allah, seperti halnya Allah menciptakan tumbuhan, sepintas dalam bendaknya dia berpikir, kenapa Allah ciptakan pohon asam yang tinggi besar dengan akarnya yang kokoh kuat, pohonnya yang tegak pun juga daun dan rantingnya yang merebak, tapi buahnya dalam ukuran kecil. Berbeda halnya Allah menciptakan pohon labu yang dalam ukuran beberapa senti dari tanah, tetapi daun dan buahnya begitu besar. Keraguan ini akan terjawab ketika pada suatu waktu ia berjalan menempuh jarak yang sekian jauh. Di tengah terik matahari yang panas, ia mencari tempat untuk berteduh. Ia pun menemukan pohon asam yang rindang tadi. Saking tidak tahan menahan lelah, orang tersebut ketiduran. Di sela tidurnya yang lelap, ia pun terbangun dan kaget karena ada buah asam pluk yang jatuh tepat di kepalanya. Dari situ ia sadar dan bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau menciptakan pohon asam dengan buah yang kecil. Coba kalau pohon asam buahnya sebesar labu, tak terbayang bagaimana nasib kepalaku. Ilustrasi ini menggambarkan, di dunia pun sangat terasa keadilan Allah, apalagi di akhirat. Banyak contoh lain adilnya Allah kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Seperti halnya seseorang bersuuzon kepada Allah, yang telah memberikan nasib yang baik kepada orang yang cenderung berbuat fasik. Tidak peduli mana yang halal dan yang haram, tetapi mereka cenderung hidup lebih senang. Berbeda dengan orang yang berbuat seapik mungkin, berusaha yang halal, tidak memakan yang haram, tetapi mereka cenderung hidup susah. Untuk menjawab pertanyaan itu hadirin, kembali saya berikan ilustrasi. Katakanlah seseorang mempunyai kolam yang ditumbuhi berbagai macam ikan dan punya kewajiban tentunya untuk memberikan pakan. Tidak dipilih mana pakan untuk ikan mas, mana pakan untuk lele atau gurame. Kita perhatikan, katakanlah ikan mas yang cenderung punya cara hidup yang sederhana. Ada pakan yang berisi dimakan, kalau sekam dia tidak makan. Berbeda dengan ikan yang cenderung punya kekuatan. Katakanlah lele dengan patilnya, atau gurame yang bertenaga. Dengan lahapnya mereka makan tanpa pandang depan belakang. Makanya ikan itu cepat besar. Tapi ingatlah, ketika yang mempunyai kolam membobol kolam tersebut, sebelum air mengering diambilnya ikan-ikan yang apik tadi, dengan manisnya penuh kasih sayang dipindahkannya ke tempat air yang jernih. Pun manusia yang beriman akan Allah tempatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berbeda dengan halnya ikan yang punya kekuatan tadi. Karena takut dengan patil, digetoknya terlebih dahulu, diluluh lantakkan berikut dengan lumpur-lumpurnya. Kelak nanti sahabat aksi, di hari pembalasan,
keadilan Allah akan kita rasakan sejalan dengan firman-Nya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakulul kalfarashil mabthus. Hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Janganlah bersusah hati, karena Allah sudah menjamin rezeki untuk semua makhluknya. Terakhir, dalam surah Hud ayat 6, Allah sampaikan pesan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.